Shalom sahabatku yang terkasih dan sehati dalam Yesus Kristus. Jumpa lagi kita pada kesempatan kali ini. Mari kita siapkan diri dan hati kita untuk menjadikannya layak menyambut Tuhan, supaya kita bisa menjadi garam dan terang dalam kehidupan ini. Tentunya dengan bersama kita Resapi, Renungan Sabda Pendalaman Iman, presented by BPK PKK KAJ. Bacaan dari Injil Matius bab 11 ayat 28-30. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah gandar yang kupasang, dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandar yang kupasang itu menyenangkan, dan bebanku pun ringan. Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Kristus, firman Tuhan hari ini sungguh melegakan hati kita. Marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Tawaran ini adalah impian kita di saat kita mengalami beban berat, di saat kita merasakan dan menghadapi beban hidup yang begitu berat. Di saat beban terasa memberatkan hidup kita, biasanya kita fokus pada masalah yang kita hadapi. Untuk menyelesaikan masalah, kita mengandalkan kekuatan sendiri, kita mengandalkan kekuatan orang lain. Kita berpikir bahwa orang-orang tersebut dapat membantu kita, namun pada kenyataannya belum tentu orang itu mau ataupun mampu membantu kita. Kita melupakan ada tawaran dari Tuhan untuk datang kepadanya, dan Ia akan memberikan kelegaan bagi kita. Saya seringkan pengalaman Tuhan menolong saya ketika saya datang kepada Tuhan. Pada suatu waktu dalam bekerja, saya ditempatkan di sebuah cabang yang posisi saat itu sedang rugi dan aset turun drastis. Sebagai orang baru ditempatkan di cabang itu, saya diminta mengembangkan cabang itu dengan pesan bahwa dengan kondisi cabang yang ada sekarang ini, semua karyawan tidak mendapatkan bonus dan tidak dapat naik gaji. Artinya, saya harus bekerja keras meningkatkan aset dan profit agar seluruh karyawan dapat naik gaji dan mendapatkan bonus. Saya mengandalkan kekuatan saya dan tim karena saya berpikir bahwa saya pernah membawa cabang sukses, pencapaian kinerja selalu di atas target. Seluruh tim termasuk saya harus bergerak, bekerja semaksimal mungkin, setiap hari sibuk dari pagi sampai malam, membuat rencana, melaksanakan dan memonitor hasil kerja. Namun sudah beberapa bulan belum memberikan hasil. Tibalah meeting tengah tahunan secara nasional, ditandaskan kembali bahwa cabang yang saya pimpin belum memberikan hasil. Ingat, jika seluruh staf tidak mendapatkan bonus, bahkan tidak dapat naik gaji, itu adalah tanggung jawab kepala cabang. Wow, Bapak Ibu, kata-kata ini menusuk jiwa saya. Saya tidak tenang betapa berat beban ini. Saya sudah berusaha mati-matian, bekerja keras, namun belum juga memberikan hasilnya. Saya merasa tidak kuat lagi menahan beban ini. Saya datang kepada Yesus setiap jam 3 pagi. Saya menyapa Yesus, mengutarakan keluh kesah, mengutarakan kekhawatiran dan ketakutan saya.
Sampai pada puncaknya, saya tidak mampu lagi berkata-kata memohon kepada Tuhan. Saya hanya mampu menangis dan menyembah Tuhan. Pada saat saya sudah merasakan tidak mampu lagi, hanya bisa menangis dan menyembah Tuhan, saat itulah Tuhan mengangkat penderitaan saya. Tuhan mengetuk beberapa perusahaan. Namun kali ini bukan saya yang menghubungi perusahaan-perusahaan itu, tapi merekalah yang menghubungi saya untuk mengajak kerjasama. Wow, saya terkesima dengan jawaban Tuhan ini. Tuhan memberikan lebih dari apa yang saya pikirkan. Aset dan profit pun melesat melambung tinggi dari rugi menjadi profit yang jauh melebihi target. Bapak Ibu, inilah kelegaan yang saya rasakan ketika saya menerima tawaran Yesus untuk datang kepadanya ketika letih lesu dan berbeban berat. Ia memberikan kelegaan kepada kita. Dan Tuhan memberikan tawaran kembali. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah padaku karena aku lemah lembut dan rendah hati. Jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang itu enak dan bebanku pun ringan. Bapak Ibu, apa yang dimaksud dengan kuk? Kuk adalah palang kayu dengan jepitan kayu yang dipasang di pundak dua binatang penarik, sehingga kedua binatang ini dapat berjalan bersama-sama sesuai dengan kendali yang dipegang oleh pengendali binatang itu untuk menarik beban berat. Sedangkan kuk yang dimaksud Yesus adalah kita tunduk dan taat pada perintah Yesus, firman Tuhan. Tuhan ingin kita memikul kuk yang dipasang di pundak kita, sehingga kita dapat berjalan seiring dengan kehendak Tuhan. Sehingga Tuhanlah yang menjadi pengendali kita. Kita berjalan bersama Yesus. Kita belajar pada Yesus agar kita menjadi lemah lembut dan rendah hati. Di sini ada jaminan bahwa jika kita mau datang kepada Yesus dan mau memikul kuk di pundak kita, atau kita mau taat dan setia kepada Yesus, maka Yesus akan memberikan kelegaan dan jiwa kita mendapatkan ketenangan karena Yesus selalu menyertai kita. Dari renungan ini ada 3 hal yang dapat kita jadikan pegangan pada saat kita berbeban berat. Pertama, fokuslah kepada Tuhan. Jangan fokus pada masalah. Jangan fokus pada kekuatan sendiri atau orang lain. Tuhanlah yang dapat mengatasi langit dan bumi. Persoalan di mata kita yang tampaknya begitu besar dan membebani hidup kita, di mata Tuhan persoalan itu sangat kecil bagaikan debu. Kedua, datanglah kepada Yesus dengan segenap hati dan segenap jiwa. Ia akan memberikan kelegaan pada kita. Ketiga, taat dan setialah pada perintah Tuhan. Maka jiwa kita akan mendapat ketenangan. Bapak Ibu, untuk mengakhiri renungan ini, marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa, Engkau sungguh baik, Engkau sangat baik. Engkau selalu menolong kami di saat kami berbeban berat. Asal saja kami mau datang kepadamu, mohon belas kasih-Mu dan taat kepada firman-Mu, maka Engkau akan meringankan beban kami dan memberikan kelegaan kepada kami, sehingga jiwa kami pun tenang. Terima kasih ya Bapa. Semua doa ini kami panjatkan kepadamu bersama-sama dengan Allah Putra dan Allah Roh Kudus yang bertahta kini dan sepanjang masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.